berdasarkan karakteristiknya. Jadi Gina dengan Maisi, Tika dengan Opi. Selanjutnya kita akan observasi langsung keluar melihat bagaimana sumber daya alam dan karakteristik yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari kita keluar dan dibawa alat tulisnya. Baiklah, kita di sini akan mengobservasi tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Masing-masing kelompok silahkan mencatat apa saja yang ditemui di sekitar kita. Silahkan bekerja dan ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk anak-anak ibu semuanya. Tumbuhan ini. Ya anak-anak semuanya. Nah ini tumbuhan merupakan salah satu SDA juga ya. Baiklah, apakah sudah selesai observasi kita tadi? Sudah. Apakah sudah ditulis? Baiklah, selanjutnya sebelum kita menjelaskan masing-masing kelompok tentang hasil observasi kita tadi, ibu akan memberikan LKPD kepada anak ibu yang ada di buku siswa. Ini untuk kelompok 1. Ini LKPD-nya. Ibu sudah memberikan masing-masing LKPD. Dan nanti akan ya, ada masing-masing kelompok akan maju untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kelompok 1 sudah siap, silahkan maju. Nah, maju ke depan, Gina. Bacakan hasil jawaban yang telah dikerjakan. Hasil pengamatan pemanfaatan serta pengaruh sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalku, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam bisa menambah pendapat dan merupakan sumber mata pencaharian di lingkungan tempat tinggalku. Contohnya dengan adanya sumber daya alam tanah di daerahku, lebih banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani yang menghasilkan banyak padi setiap tahunnya. Pintar. Baiklah, mari kita beri tepuk tangan kepada yang atas jawabannya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang belum silakan maju untuk membacakan hasil jawaban dari kelompoknya. Baiklah, saya akan membacakan hasil observasi ini. Indonesia kaya akan sumber daya alam di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya sumber daya alam laut yang mana memiliki ikan yang sangat berlimpah, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan yaitu sinar matahari. Terima kasih. Baiklah, mari beri tepuk
tentang karakteristik yang ada di lingkungannya tadi. Silahkan dibacakan. Nah, silakan. Yang belum maju berarti Naofi sama Namaisi silakan menjelaskan apa yang telah diperoleh dari mengobservasi di luar tadi. Silakan maju yang pertama Naofi. Ciri-ciri sebisa Anda. Hasil pengamatan saya dan teman saya tadi dengan Dika itu contoh dari biotik, yaitu tanaman seperti bunga, itu rumputan, sedangkan yang abiotik batu, tanah, sama benda-benda sekitar kursi, meja. Baiklah, beri tepuk tangan kepada Naofi. Apakah ada pertanyaan pada kelompok Maisi Regina? Baiklah, misalnya tidak ada, silakan maju untuk menyampaikan hasil observasinya tadi. Siapa yang mulai nih? Gina, anak pintar. Ayo. Itu yang mati. Ayo, sampaikan sebisa. Tumbuhan, sampaikan yang telah dituliskan. Baiklah, teman-teman. Tumbuhan, batu, bunga, daun, kelas, pintu, kayu, lantai, jendela, pot bunga, rumput. Nah, sepertinya Nagina tidak membedakannya, namun langsung ditulis secara keseluruhan. Namun jawaban yang telah ditulis itu merupakan benar semua. Apakah kelompok Ovi setuju dengan jawaban sebelumnya? Setuju. Nah, sepertinya pembelajaran kita sudah selesai. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Mari kita simpulkan sama-sama dari awal tadi. Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Yang ini. Baiklah, Ovi bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam kehidupan manusia. Dan ruang adalah tempat di permukaan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Benar sekali. Seperti yang telah kita pelajari tadi, sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, yaitu kehidupan kita. Dan sumber daya alam terbagi ke beberapa jenis. Ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui. Setelah itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang terdiri dari berbagai macam contohnya. Dan contoh ruang tadi sudah juga kita pelajari, ada air, udara, lapisan atmosfer, tumbuhan dan lain sebagainya. Mungkin itulah akhir dari pembelajaran kita. Baiklah, apakah anak ibu semua sudah mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sepertinya tidak ada. Dan penyimpulan tadi sudah kita simpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita